Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang memahami makna amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Memahami makna amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat sebuah konsep ajaran yang dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jika kita berikan terjemah secara bebas, amar ma'ruf nahi munkar itu kurang lebih bermakna memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Ini adalah satu konsep ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan juga tercantum dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW. Konsep ini sebetulnya merupakan sebuah ciri ajaran Islam itu sangat menekankan adanya kepedulian sosial, sangat menekankan adanya kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam Islam tidak dibenarkan ketika ada seseorang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri. Tidak dibenarkan ketika ada seorang muslim dia hanya peduli urusan dirinya sendiri saja, begitu. Dia tidak peduli dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Nah, itu dalam Islam sebetulnya hal yang tidak diperkenankan, begitu ya. Seorang muslim itu harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Kepedulian dalam segala hal. Kepedulian dalam persoalan sosial, misalnya ketika orang-orang di sekitar kita banyak orang yang tidak mampu, kemudian kita memberikan bantuan, banyak orang-orang yang membutuhkan pendidikan, kita berpikir bagaimana caranya agar pendidikan itu bisa mereka dapatkan. Kemudian terjadi musibah misalnya, maka kita harus peduli bagaimana menolong mereka yang terkena musibah, orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu, yang mungkin kekurangan dari segi ekonomi dan lain sebagainya, yang orang yang kesulitan makan misalnya karena kemiskinan dan lain sebagainya, begitu. Maka seorang muslim itu harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, termasuk dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ini, gitu. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini kan sangat erat dengan persoalan sosial, gitu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa seorang muslim harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, memerintahkan kebaikan, al-amru bil ma'ruf. Ini tentu saja adalah satu peran penting ya di antara sesama muslim ketika sama-sama saling mengajak, saling berdakwah, saling berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan, gitu. Jadi al-amru bil ma'ruf itu ya ini pada prinsipnya adalah satu ajaran agar kita itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Seorang muslim dia bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan, begitu. Jadi kalau bahasa sederhananya kira-kira kalau ingin ke surga jangan sendirian ke surganya, gitu. Kalau ingin ke surga jangan sendirian ke surganya, tapi ajak-ajak juga yang lain, begitu. Dalam bahasa kesehariannya mungkin dalam konteks kesehariannya itu misalnya
ketika kita berjamaah ke masjid ya untuk sholat misalnya, maka kita usahakan untuk mengajak rekan-rekan yang lainnya begitu. Ketika kita akan mengikuti pengajian misalnya kajian-kajian agama, maka ketika kita akan pergi itu kita ajak juga rekan-rekan kita yang lainnya untuk sama-sama ikut ke pengajian, ke kajian-kajian ilmu. Itu kan adalah bentuk sederhana dari bentuk al-amru bil ma'ruf gitu. Ya intinya itu, karena ketika kita memaknai al-amru bil ma'ruf dengan memerintahkan kepada kebaikan, itu konteksnya kan tentu saja dalam banyak situasi ya. Artinya begini, al-amru bil ma'ruf, karena itu kalimatnya adalah perintah, ya memerintahkan kepada kebaikan, maka yang namanya perintah itu kan sebetulnya dari orang yang memiliki kuasa terhadap orang itu. Jadi misalnya seorang atasan kepada bawahan itu kan dia bisa memberikan perintah, ya. Atasan kepada bawahan dia bisa memberikan perintah. Seorang ketua kepada anggotanya dia bisa memberikan perintah, misalnya. Seorang orang tua, ayah, ibu kepada anaknya itu bisa memberikan perintah. Seorang guru kepada muridnya bisa memberikan perintah. Seorang dosen kepada mahasiswanya dia bisa memberikan perintah. Seorang kakak kepada adiknya mungkin sama juga bisa memberikan perintah. Artinya dari orang yang lebih tinggi posisinya kepada yang lebih rendah, dari seseorang yang memiliki kuasa terhadap dirinya begitu. Nah, artinya ketika seseorang dalam posisi bisa memberikan perintah kepada orang lain, dalam posisi tadi itu orang tua kepada anak, guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa, ketua kepada anggota, kakak kepada adik dan lain sebagainya, maka dalam posisi itu kita bisa melakukan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dalam bentuk perintah begitu. Namun ketika yang akan kita ajak ini adalah orang yang mungkin selevel dengan kita, tentu saja bukan dalam bentuk perintah ya, selevel dalam berbagai makna ya, selevel kita bisa memberikan bentuk al-amru bil ma'ruf itu dalam bentuk ajakan misalnya ya. Karena hakikatnya adalah agar terjadi kolaborasi dalam kebaikan, itu intinya. Ketika orang melakukan sebuah amalan besar begitu, kemudian dia mengajak orang lain, maka itu artinya kan semakin banyak orang yang menebarkan kebaikan, dan itu prinsipnya itu al-amru bil ma'ruf itu memerintahkan kepada kebaikan, mengajak orang dalam kebaikan begitu, segala hal yang itu bentuknya adalah kebaikan yang bermanfaat bagi umat ya, itu adalah amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itulah yang yang dimaksud dalam konteks al-amru bil ma'ruf itu. Kemudian wan nahyu anil munkar. Wan nahyu anil munkar itu maknanya adalah mencegah dari kemunkaran. Nah, ini tentu saja adalah bentuk ajaran Islam yang menunjukkan kepedulian terhadap hal-hal negatif di sekitarnya untuk dilakukan perubahan, perbaikan begitu ya. Karena itu kan bisa jadi kemunkaran yang terjadi di sekitar kita itu bisa dalam skala kecil begitu, bentuk kemaksiatan biasa yang sifatnya mungkin individu, atau bisa juga kemunkaran atau kemaksiatan yang sifatnya kolektif ya. Ini kan bentuknya berarti merupakan penyakit masyarakat begitu. Kalau itu konteksnya adalah dalam bentuk kemunkaran yang sifatnya kolektif, itu adalah bentuk penyakit masyarakat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW itu terdapat sebuah perintah Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Rasulullah menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya.
Wa illam yastati' dan adapun jika dia tidak sanggup merubah dengan tangannya, fabilisani, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dengan ucapannya. Kemudian wa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika ia tidak sanggup untuk itu, maka fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa zalika adzaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah begitu. Nah, dalam pemahaman terhadap hadis ini adalah perintah dari Rasulullah kepada kita selaku umatnya untuk bisa responsif terhadap lingkungan sekitar kita ketika ada sebuah kemunkaran yang terjadi di depan kita, yang terjadi di sekitar kita dan kita mengetahuinya, maka kita harus bertekad untuk bisa merubahnya. Jika kemaksiatan itu belum terjadi, kita lakukan pencegahan, begitu ya. Jika kemaksiatan itu sudah berjalan, maka kita lakukan penghentian agar tidak berlangsung terus itu kemunkaran kemaksiatannya. Dan lain sebagainya begitu. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka jika di antara kita nih melihat kemunkaran di sekitar kita, maka kita harus bertekad untuk merubahnya, memperbaikinya begitu. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan yang pertama falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Nah, dengan merubah dengan tangan ini maknanya bisa banyak sebetulnya ya. Artinya adalah dengan power, kekuatan yang kita miliki. Artinya ketika ada kemunkaran yang terjadi di sekitar kita, maka ketika kita bisa merubahnya dengan power, dengan kekuatan yang kita miliki, maka lakukanlah begitu. Fabiyadi ini kan bentuknya bisa kekuatan, kekuasaan, dan itu juga bentuknya bisa banyak. Fabiyadi itu mungkin bisa dalam bentuk kekuatan fisik, misalnya kita secara fisik nih kuat, kita sanggup untuk menghentikan kemunkaran itu mungkin dilakukan. Atau bisa juga dalam bentuk kekuasaan yang dimiliki, misalnya seorang pejabat, misalnya ya, seorang gubernur, bupati, wali kota, misalnya seorang gubernur, misalnya dia melihat di provinsinya ada banyak kemunkaran yang terjadi, kemudian dia lakukan pengubahan situasi itu dengan tanda tangannya, misalnya dengan membuat SK gubernur tentang larangan terhadap kegiatan maksiat itu, misalnya begitu ya. Nah, itu juga masuk kategori falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan yang dia miliki begitu. Ini adalah power yang paling utama untuk menghentikan kemaksiatan atau kemunkaran yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, wa illam yastati fa bilisani, jika dengan fabiyadihi, dengan tadi itu, jika dengan tangannya tidak sanggup, maka fabilisani, maka rubahlah dengan lisannya, dengan ucapannya begitu. Jadi kita melakukan penyadaran ya, melalui penyadaran secara lisan begitu, apapun itu bentuknya begitu, baik dalam bentuk ceramah, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk apapun, dalam bentuk penyampaian aspirasi begitu, dalam bentuk apa saja yang semakna dengan itu, maka kita harus memiliki keberanian berbicara untuk mengingatkan bahwa itu kemunkaran itu salah gitu, dan kita berupaya dengan sebaik-baiknya agar itu bisa diperbaiki begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wadzalika adzaful iman, dan yang ketiga adalah wa illam yastati fa biqalbi. Wadzalika adzaful iman. Yang ketiga adalah wa illam yastati, dan jika kita tidak sanggup melakukan pengubahan itu seperti tadi itu, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ketika kita sadar ada kemunkaran di sekitar kita, tapi kita tidak sanggup untuk memperbaikinya, baik dengan tangan, atau dengan lisan, begitu tadi, kita nggak sanggup tuh, maka minimal hati kita tidak menyetujui persoalan itu. Hati kita tidak menyetujuinya, begitu loh. Nah, itu maksud wabi qalbi itu. Jadi jangan sampai ada orang yang ketika ada terjadi kemunkaran dan kemaksiatan di sekitarnya, boro-boro melakukan perubahan dengan tangan atau lisannya, hatinya pun tidak pernah merasa rasa sedikit pun gitu. Hatinya resah saja melihat itu, tidak ada sama sekali. Nah, itu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Karena berarti apa artinya? Artinya itu keimanannya udah mati gitu.
Kalau orang sudah tidak peduli, hatinya sudah tidak peduli dengan kemunkaran yang terjadi di sekitarnya, hatinya sama sekali tidak merasa resah sedikit pun misalnya, maka itu artinya keimanannya sudah mati. Karena ketika seseorang itu hatinya masih merasa resah dengan kemunkaran yang ada di sekitarnya, itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman begitu loh. Jadi kalau orang di hatinya saja sudah tidak merasakan keresahan ketika ada kemunkaran di sekitarnya, maka itu bukan selemah-lemahnya imannya lagi, itu imannya sudah mati gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itulah maka sahabat-sahabat semua, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Amar ma'ruf nahi munkar itu, jika kita berikan perumpamaan, itu ibarat kalau pekerjaan petani itu ibarat al-amru bil ma'ruf itu seperti menanam padi, sedangkan an-nahyu 'anil munkar itu ibarat memberantas hama.